Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan kita dengan sempurna, sehingga kita bisa mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hidup kita di dunia ini adalah hidup untuk menyiapkan amalan-amalan terbaik sebagai bekal terbaik untuk kita pulang menuju Allah di waktu dan tempat yang terbaik, sampai nanti kita mendapatkan surga yang terbaik. Maka hendaknya kita beramal cerdas di waktu yang terbatas. Dan Masya Allah, banyak sekali amalan ringan berpahala besar yang bisa kita lakukan. Di antaranya apa? Zikir. Zikir itu amalan ringan tapi berpahala besar. Zikir itu menenangkan hati. Zikir itu membersihkan hati. Zikir itu membawa kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Salah satu zikir, salah satu doa yang ringan tapi berpahala besar. Apa di antara zikirnya? Bacaannya adalah Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adzim. Sebagaimana dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Perhatikan dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adzim. Kata Nabi, ada dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan. Dan kalimat ini dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adzim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adzim. Sedikit, sebentar waktunya, tapi amalan ini berpahala besar. Ringan di lisan, tapi memberatkan timbangan pahala kita di hadapan Allah, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan kalimat itu, ucapkan kalimat zikir itu, walaupun ringan tapi berpahala besar. Di bulan Ramadan kita juga bisa melakukan amalan yang ringan tapi berpahala besar. Apa di antaranya? Memberi berbuka kepada orang yang berbuka puasa. Apa pahalanya? Seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Maka kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, kita bisa sisihkan rezeki kita untuk memberi berbuka kepada orang yang berbuka puasa. Masya Allah, itu pahala yang sangat besar yang bisa kita dapatkan karena sedekah. Walaupun setengah biji kurma, walaupun seteguk air, sedekah itu saat berbuka akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Selain itu, di antara amalan ringan yang berpahala besar adalah menjawab azan, berdoa setelah azan. Orang yang menjawab azan kemudian berdoa setelah azan, maka Allah akan jaga dirinya ketika nanti hari kiamat. Ringan tapi berpahala besar. Hadir di majlis ilmu, mendengarkan majlis ilmu, menyimak kultum sore ini boleh jadi ringan, tapi kalau niatnya karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan dirinya untuk menuntut ilmunya Allah, belajar ilmunya Allah, maka Allah akan mudahkan untuknya
jalan masuk ke dalam surga. Maka banyak sekali amalan ringan tapi berpahala besar. Maka hendaknya kita harus mencari apa di antara amalan-amalan itu. Baca Al-Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum kita tidur di malam hari. Masya Allah, diibaratkan seperti mendapatkan pahala menghatamkan Al-Quran. Tapi walaupun sedikit, jarang kita lakukan. Bahkan sering kita tinggalkan. Padahal ada di situ kebaikannya. Mengucapkan kalimat Alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah, ringan, berpahala besar. Kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir yang ringan, tapi itu lebih dicintai oleh Allah daripada apapun. Maka begitu banyak amalan ringan berpahala besar yang bisa kita hadirkan. Jangan menyepelekan amalan ringan tersebut. Mungkin dalam pandangan kita kecil, tapi boleh jadi dalam timbangan Allah begitu besar pahalanya untuk kita. Teruslah sibuk dengan amal-amal terbaik kita. Karena saat seseorang wafat, yang akan ikut adalah amalnya. 3 yang akan mengikuti seseorang ketika wafat. 1 hartanya, 2 keluarganya, 3 amalnya. Dari 3 itu, yang 2 balik lagi. Yang 1 ikut ke dalam kubur bersama dengan jasad kita. Hartamu balik lagi. Keluargamu balik lagi. Hanya amalmu yang akan ikut denganmu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini adalah tempatnya beramal. Tempat menanam setiap amal kita. Panennya, pahalanya, biarkan nanti Allah siapkan di surga saat semua sudah selesai. Semoga di bulan Ramadan ini kita terus menabung amal, memperbanyak amal. Walaupun ringan, tapi insya Allah berpahala besar. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan yang setiap amalan pahalanya dilipat gandakan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.